Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mamuzaki. Saya perwakilan atau ketua dari kelompok ini. Nah, di sini ada perkenalkan 4 anggota saya. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Mamuzaki dengan NIM 195, 150, 207, 111, dan 025. Selanjutnya ada Dimas Kurniawan. Silakan perkenalan dulu, Mas Dimas. Saya Dimas Kurniawan dengan NIM 1951 50200 111028. Nah, kemudian selanjutnya ada Mas Fitra Bagus. Silakan. Saya Fitra Bagus Arfianto dengan NIM 19515 0207 111026. Dan yang terakhir ada Muhammad Ihsan Saiful Kirom. Saya Muhammad Ihsan Saiful Kirom dengan NIM 195150 200 1111026. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas yang sudah kita jalani. Yang pertama saya sendiri bertugas untuk merecord dan membuat materi yang ada dalam PPT ini. Dan kemudian ada Mas Dimas Kurniawan ini membuat PPT dan juga menguploadnya. Kemudian ada Mas Fitra Bagus. Nah, di Fitra ini bertugas untuk membuat materi, dan juga Mas Ihsan Saiful Kirom juga bertugas untuk membuat materi. Nah, alangkah baiknya kita langsung menuju ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang definisi dari data engineering. Nah, data engineering itu adalah seorang yang mendesain, membangun, dan memelihara mesin data. Siapa saja yang harus melakukan sesuatu dengan data terkait merancang, membangun, dan memelihara, maka orang itu dapat disebut sebagai data engineer. Selanjutnya ada 3 non-negotiable skill atau skill yang wajib dipunya atau tidak bisa dinego lagi. Yang pertama, jelas ada SQL, kita harus bagus di SQL. Yang kedua adalah data warehouse concept. Yang ketiga adalah environment understanding. Environment di sini mengacu pada kompleks keadaan, kondisi, atau pengaruh di mana sesuatu terletak atau dikembangkan. Singkatnya seperti kondisi. Yang ketiga, terus di sini ada SQL. Sini saya akan membahas tentang SQL yang basic terlebih dahulu. Mulai dengan konsep yang sangat mendasar seperti insert, update, delete, dan create atau drop. Itu merupakan basic dari SQL yang sangat mendasar. Nah, namun jika ingin fokus pada sesuatu yang spesifik di SQL, selain pernyataan tadi, itu ada fokus pada pernyataan status kasus, fokus pada penggabungan, fokus pada manipulasi tanggal, dan fungsi string. Nah, sekarang jika sudah memahami keduanya antara konsep mendasar seperti insert, update, dan konsep yang lebih sedikit spesifik seperti fungsi string tadi, maka saya pikir kita akan nyaman dalam menulis query SQL. Jadi ini adalah level yang sangat mendasar. Yang kedua ada intermediate SQL. Nah, dalam memulai level intermediate ini, kita harus mengubah aturan bisnis menjadi SQL, sehingga di data warehouse akan ada basis analisis yang akan membuat pemetaan ke target memiliki pemahaman yang baik tentang domain mereka. Sebagian pengembang dalam SQL mesti memahami pemetaan target. Sumber yang digunakan bisa seperti Excel, yang mana biasanya terdapat source table, source column, dan target table, dan target column. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada Advanced SQL. Dalam level advance ini memulai dengan membuat jalur pipa data atau pipelines ujung ke ujung sesuai dengan kebutuhan bisnis. Bagaimana kita dalam mendapatkan data dari sumber sampai dengan membuat laporan dari data tersebut. Dalam advance level ini ada beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti dapat store producer jika kita membuat SQL file dengan beberapa query di dalamnya. Jika beberapa SQL file dijalankan akan dapat membuat macros dan orchestration. Kemudian ada skill yang kedua yakni data warehouse concept.
Dalam memulai data warehouse ini bisa dimulai dengan dimensional modeling. Kemudian kita tentukan star and snowflake schema. Ada juga normalisasi, kemudian ada ETL atau ELT dengan tools seperti data stage, AB initio, dan SQL. Kemudian dimension seperti tipe dari dimension, implementasi dari dimension. Selanjutnya fact terdiri dari tipe dan implementasinya. Terakhir terdapat relationship, constraints, dan data mart. Skill yang ketiga ada RDBMS, Cloud, atau Big Data. Dalam topik ini Anda harus menyadari bahwa di lingkungan mana Anda bekerja jika pada beberapa solusi RDBMS regional seperti Teradata, dan itu adalah Vertica jika Anda bekerja untuk Teradata. Jika bekerja di lingkungan cloud seperti AWS, jika bekerja di AWS ini harus mengetahui tentang Amazon Redshift, apa arsitekturnya, apa fitur yang menonjol beberapa tahun yang lalu. Jika pada Big Data, maka harus belajar bagaimana melakukannya, memuat atau membongkar data. Untuk selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Selanjutnya adalah complementary dan optional extended skill. Complementary pertama adalah, mungkin bisa digeser. Complementary skill 1 adalah shell scripting. Shell scripting adalah teknik atau kemampuan merancang skrip menggunakan perintah-perintah shell. Shell scripting umumnya dilakukan di Linux menggunakan Bourne shell, C shell, Korn shell, dan lain sebagainya. Namun, jika kita menggunakan Windows, maka shell scripting dapat dilakukan menggunakan PowerShell dengan perintah-perintah milik Linux, seperti minls, rm, cat, chmod, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah complementary skill 2, yaitu Python. Beberapa tahun lalu, bahasa yang sering digunakan untuk mengelola data adalah SQL. Tapi semenjak teknologi berkembang, Python sering digunakan untuk mengolah data. Hal ini dikarenakan Python adalah bahasa pemrograman yang paling friendly dan didukung dengan library-library yang memudahkan dalam proses pengolahan data, seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, Boto3, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah optional extended skill 1, yaitu data governance, data arsitek. Data governance adalah kegiatan manajemen data untuk memastikan data bisnis yang sangat kritikal dan memiliki peran strategis itu dapat diperoleh, dibuat, diedit, dihapus, dan disimpan dengan proses kebijakan dan oleh pihak yang tepat. Ada 4 aspek penting dalam data governance. Yang pertama, data security, yaitu mengatur keamanan sebuah data. Yang aspek kedua yang penting adalah roles, users, dan group, yaitu mengatur personel yang memiliki otoritas kendali atas data tersebut. Yang ketiga adalah data lineage atau keturunan data, mengatur garis keturunan data dan sumber data berasal. Yang keempat adalah data akses, yaitu mengatur akses dari sumber data. Selanjutnya adalah optional extended skill 2, reporting and visualization, BI engineer. Skill yang juga harus dimiliki data engineer adalah reporting dan visualisasi data. Reporting dan visualisasi data ini dilakukan dengan tujuan memudahkan business intelligence engineer untuk memahami data dan kemudian akan dilakukan pengambilan keputusan perusahaan. Reporting dan visualisasi ini meliputi sumber data, pipeline, hubungan antar data, dan lain-lain. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang optional extended skill 3, yaitu yang pertama ada data model. Nah, di sini saya membagi pengertian data model itu menjadi 3. Yang pertama ada pengertian, manfaat, dan jenis-jenis data model. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya dulu.
Nah, data model ini adalah hubungan berbagai elemen data berbeda untuk mengetahui informasi yang dibutuhkan. Nah, hal ini digunakan untuk mengetahui di mana data disimpan, sehingga mempermudah komunikasi antar tim dan manajemen data, terutama jika terdapat banyak data pada perusahaan. Nah, yang kedua ada manfaatnya. Nah, manfaat dari penggunaan data model adalah mempermudah tim untuk mengakses beberapa data yang dimiliki. Data modeling juga dapat membuat perusahaan lebih menghemat biaya. Nah, yang berikutnya ada jenis data model. Nah, jenis data model ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konseptual, fisik, dan logikal. Yang pertama konseptual. Jenis model data ini mendefinisikan data tampilan penggunaan tingkat tinggi. Nah, model ini biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan arsitektur bisnis dan data. Nah, tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Kedua ada fisik. Nah, fisik ini pada sisi ini akan menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DMS tertentu. Nah, model ini biasanya dibuat oleh database administrator dan developer. Nah, tujuannya adalah untuk mengimplementasikan database yang efektif. Nah, yang terakhir ada logikal. Nah, logikal ini merupakan model yang digunakan untuk menentukan bagaimana sistem harus dilaksanakan terlepas dari database management system atau DBMS. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan peta teknis peraturan dan struktur data. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek dan analisis bisnis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemetaan teknis, regulasi, dan struktur data. Ya, selanjutnya. Nah, di sini untuk yang terakhir adalah tips and suggestion dari pemateri yang sudah kita tonton. Nah, di sini tips and suggestion-nya ada 3, yaitu menghubungkan SQL dengan konsep DWH, kemudian yang kedua ada mempelajari hal baru, dan ketiga adalah berteman dengan Google. Nah, yang pertama menghubungkan SQL dengan konsep DWH. DWH itu merupakan data warehouse. Nah, pada tips yang pertama ini pemateri menyarankan kita untuk sering menghubungkan SQL dengan konsep data warehouse. Nah, pemateri juga menganjurkan menggunakan teknik yang sering pemateri terapkan, yaitu setiap kali kita menulis SQL, kita harus belajar biasa memetakannya. Setiap kali kita menulis query SQL, contohnya kita menulis pernyataan pembaruan. Jadi kita akan segera melihat apa yang dilakukan pernyataan pembaruan ini, apakah kita dapat menjalankan pembaruan. Kita juga harus biasa menggunakan poin 1 dan poin 2, sehingga pengetahuan teoritis kita akan berguna. Kemudian mempelajari hal baru. Nah, belajar sesuatu yang baru setiap harinya merupakan tips selanjutnya yang diberikan oleh pemateri. Nah, tips ini merupakan tips yang bisa kita terapkan dikarenakan segala sesuatu yang kita pelajari merupakan hal yang akan bisa terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa mengimbangi kemajuan tersebut dan mempelajari sesuatu yang baru tersebut. Nah, yang terakhir ada berteman dengan Google. Nah, berteman dengan Google ini merupakan tips terakhir yang diberikan oleh pemateri. Nah, berteman dengan Google ini merupakan maksudnya adalah dari berteman dan Google adalah kita harus sering-sering menggunakan Google. Nah, karena kita tidak mungkin mengetahui semua sintaks yang ada di dunia ini, maka disitulah Google bisa membantu kita untuk memberitahu dan mengajari tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, kita juga bisa memberi bookmark pada sebuah web, video, dan lain-lain. Untuk memudahkan kita mencari materi yang sudah kita pelajari dan untuk penanda juga agar bila kita membutuhkan materi itu, kita tidak susah untuk mencarinya lagi. Ya, sudah selesai. Selanjutnya. Nah, berikut demikian presentasi yang bisa kita sampaikan untuk tugas materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.